Pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Tamu saya kali ini sangat spesial. Saya sudah mengenalnya sudah lama dan kita kenal dan Anda selalu lihat wajahnya dan mungkin ada di hati Anda. Dia adalah seorang tokoh yang sangat populer dan semua tampak sederhana di tangan atau di pikiran tokoh ini. Beliau adalah Wakil Presiden Yusuf Kala. Pak JK, terima kasih sudah terima DBS To The Point. Terima kasih, Don. Sama-sama. JK itu adalah jalan keluar, kan itu tagline yang pernah dibuat di sebuah televisi. Iya. Betul. Apakah masih seperti itu sekarang? Ya, saya selalu untuk mencari jalan keluar apabila ada masalah-masalah. Karena memang pemerintah salah satu tugasnya mencari solusi. Mencari solusi, karena sekarang ini ada masalah ekonomi, ada masalah politik, dan dua-duanya gaduh, Pak JK. Yang Pak JK lihat? Ya, selalu dalam negara demokrasi memang politik itu selalu menimbulkan gaduh atau noisy atau perdebatan, diskusi. Kalau ekonomi kan terjadi persaingan, terjadi dinamika. Jadi noisy itu adalah biasa dalam demokrasi selalu begitu. Kalau kita lihat proses demokrasi kita dari skala 1 sampai 10, Pak JK sekarang lihat di poin berapa kita sekarang? Kalau dari si kebebasannya, saya kira kita berada di 7-8 tuh. Sebuah poin yang bagus ya? Iya, poin kalau segi kebebasan ya, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan mengungkapkan pandangan kita tinggi dibanding katakan negara sekitar kita, Singapura, Malaysia atau Thailand, ya tidak seperti itu. Yang saya tahu di negara tetangga sebagai sama teman pers mereka juga iri lihat kita. Iyalah, kalau di situ ya. Pak JK, kita tadi bicara soal jalan keluar dan kita tahu ada banyak masalah, termasuk masalah politik. Kita singgung dulu politik, kemudian ekonomi. Cerita yang terakhir adalah bahwa Presiden hari Senin menghadap DPR, istilahnya konsultasi. Iya. Dan kenapa saya harus tanya? Karena ini ada bukan hanya ketemu pimpinan dewan, tetapi juga ada ketua fraksi, ada para ketua komisi gitu. Tentu bukan menghadap, karena antara DPR sebagai legislatif dan pemerintah sebagai eksekutif tentu seimbang. Ya. Tapi tentu berdiskusi atau tukar pikiran ataupun klarifikasi. Ya, klarifikasi, memang persisnya klarifikasi mungkin ya. Karena ini kan, tapi ini berangkat dari case soalnya. Iya, betul. Kalau dulu kan ada konsultasi seperti ini, tapi bukan case yang konkret lah. Ya, ini dalam kasus ini BG. Setiap tahun setidak-tidaknya terjadi 3-4 kali suatu pertemuan antara pemerintah dengan DPR. Tetapi kalau lihat begini, apakah Bapak tidak lihat ini sebuah gejala baru yang bisa juga menimbulkan soal-soal politik baru gitu misalnya? Ya, pasti semua masalah yang krusial pasti bisa menimbulkan masalah politik. Tapi kita sudah matang, dewasa untuk menyelesaikan itu secara baik secara demokratis ataupun secara kekeluargaan, saling memahami gitu kan. Luar biasa selalu Pak JK. Selalu lihat itu lebih optimis kelihatannya. Dan kenyataannya kan begitu. Karena yang menarik untuk kita lihat adalah begini. Kan ada partai pendukung pemerintah atau pengusung Jokowi JK yang juga menghendaki pertemuan ini gitu. Padahal biasanya partai pendukung kan apa saja yang dibuat oleh pemerintah itu harus didukung. Ya, itulah memang perbedaan demokrasi kita dengan banyak negara lain, bahwa partai pemerintah tidak hitam putih. Begitu juga partai yang katakan di luar pemerintah juga tidak hitam putih. Tapi banyak kadang-kadang mempersoalkan satu kasus, tapi bukan prinsip suatu sikap begitu, tapi satu case yang tidak berbeda pandang kasus itu. Jadi ini bukan sebuah prinsip, tapi based on kasus ya? Kasus, ya. Jadi kalau Pak JK lihat, ini tidak apa-apa gitu? Ya, memang kalau kita lihat, ya tidak apa-apa, tapi sejauh
pemerintah atau DPR dapat menerima penjelasan pemerintah tentang mengklarifikasi kasus yang diminta itu. Karena yang saya dengar ceritanya adalah bahwa ini kemungkinan perjalanan Badarudin Haiti di DPR itu tidak akan mulus, atau akan mulus ketika sudah Presiden menjelaskan. Ya, saya kira itu akan mulus karena memang kita juga saling menghormati DPR telah memutuskan BG sebagai Kapolri, kemudian karena ada masalah-masalah yang katakanlah didebatkan di masyarakat, tentu karena itu pemerintah Presiden menarik kembali itu untuk menggantinya Pak Badrudin. Karena itu tergantung nanti penerimaan DPR atas penjelasan Presiden. Ya, karena kalau kita lihat seperti ini, ada pertanyaan sebetulnya tentang, kan Presiden sudah menjelaskan itu ke publik. Ya. Alasannya, apalagi sih yang perlu? DPR kan lembaga resmi yang formal. Jadi di samping penjelasan ke publik, juga butuh penjelasan formil kepada pemerintah dalam bentuk surat ataupun dalam pertemuan resmi yang tercatat gitu kan. Oke, Pak JK, kita jeda sejenak. Pemirsa, kita akan segera kembali. Kembali bersama Pak Yusuf Kalla dan saya dalam DBS To The Point. Pak JK, tadi kita bicara soal politik yang ke DPR, di mana kemudian partai pendukung pun menginginkan itu. Supaya Presiden menjelaskan itu dalam rapat konsultasi. Bahkan ada bilang kalau ada hak angket, ikut-ikutan juga. Kalau lihat seperti ini kan agak anomali situasi politik seperti ini, Pak JK. Ya, itulah saya katakan tadi, uniknya demokrasi kita. Jadi tidak ada lagi partai atau koalisi yang 100% oposisi ataupun hitam putih kepada pemerintah. Selalu ada bagian-bagian yang tetap menanyakan kasus demi kasus yang apakah sependapat atau tidak sependapat. Itu yang terjadi sejak pemerintah dulu juga begitu. Walaupun PKS katakanlah bagian pemerintah, tetap aja PKS bertanya pemerintah. Saya teringat bahwa memang itu juga waktu koalisi yang lalu ya. Iya. Ya, cuman kali ini agak berbeda sensenya menurut saya, Pak JK. Karena kalau kita lihat, jangan-jangan sebabnya adalah hubungan PDIP atau Ibu Mega dan Jokowi JK atau pemerintah lah, kira-kira begitu. Apa itu faktor menentukan? Ya, tentu Ibu Mega sebagai ketua PDIP menjadi sangat penting untuk pemerintah karena beliaulah yang katakanlah sebagai bahagian yang mengusung yang penting menggunakan pendukung utama atau partai pemerintah yang mendukung kami berdua. Yaitu sangat penting, bukan sangat penting, mutlak bahwa beliau mempunyai kewenangan untuk tetap berbicara sebagai bahagian partai pemerintah, tentu bahwa ada hal-hal tertentu tadi saya katakan tadi, kasus-kasus yang sebagai partai ingin menanyakannya ke pemerintah, tentu juga itu memungkinkan dan itu terjadi. Karena itu pemerintah, walaupun PDIP sebagai partai pendukung pemerintah ataupun pencalonkan pemerintah, maka pemerintah harus menjawabnya juga dengan benar. Ya, karena begini Pak, orang kemudian berpikir Pak JK itu betul akan menjadi jalan keluar, karena kita mendengar, artinya sudah banyak yang tahu di luar bahwa hubungan antara Jokowi dan Ibu Mega atau PDIP itu tidak harmonis saat ini. Saya yakin Ibu Mega, Pak Jokowi tetap menganggap Ibu Mega sebagai pimpinan partai pengusung. Jadi pasti harus memperhatikan, sama dengan situasi partai dimanapun di dunia ini. Kalau di Jepang itu partai yang menang dan memilih adalah LDP, maka tentu Perdana Menteri juga sebagian LDP harus juga memberikan kesempatan yang pertama ke PDP untuk penjelasan dan sebagainya. Atau di Malaysia UMNO, harus seperti itu. Tapi itu mungkin internal, tapi itu tidak di dalam forum yang lebih luas, begitulah. Ya, ini memang berbeda. Saya tahu itu, saya juga tentu memahami sebagai keunikan. Itu dipahami sebagai keunikan. Saya kira itu jawabannya sangat netral, Pak. Yang ingin saya juga tanyakan sebetulnya kan begini. Ini seperti posisi, kalau lihat ya, kalau
ada ketidakharmonisan itu kan karena belum semua kepentingan bisa diagregasi oleh namanya Jokowi atau Jokowi JK gitu. Terutama untuk partai-partai pendukung ini, Pak. Saya ingin katakan dulu begini, sebagai fakta, bahwa PDIP, khususnya Ibu Mega, itu dalam pemerintahan ini tujuannya ialah kemajuan bangsa ini, bukan kekuasaan. Kalau itu sih kita absolutely kita paham. Contohnya, kalau dari sisi kursi, PDIP itu sebenarnya mempunyai berhak untuk mendapat setidaknya 7 kursi di pemerintahan, di kabinet. Tapi beliau hanya minta 4 aja. Jadi kalau PDIP itu tujuannya kekuasaan, tentu dia minta semua, tapi tidak. Jadi itu prinsip pokok yang harus diketahui dulu, bahwa dalam hal ini bukan karena kekuasaan, tapi mungkin ada harmonisasi yang ingin diharapkan, kita harapkan lebih baik. Karena ini juga dengar di luar, jadi PDIP akan mengadakan kongres di Bali pada bulan April ini, tanggal 9 sampai 12, dan katanya di situ akan lebih jelas konsesi apa yang ingin diperoleh lewat pemerintahan Jokowi JK ini. Ya, karena kongresnya belum berlangsung, saya juga tidak mengetahui apa yang dihasilkannya. Apalagi saya tentu bukan bagian daripada peserta kongres, karena saya bukan pengurus PDIP tentu. Tetapi selalu diharapkan Pak JK yang dianggap bisa menjembatani soal-soal begini dan bisa mencairkan. Ini bukan karena di depan Pak JK, saya rasa banyak soal besar dulu, konflik-konflik besar, Anda ikut dan menjadi penentu untuk menyelesaikannya. Yang begini sebetulnya kan kalau Anda lihat tidak sebesar yang begitu. Aceh, Poso, Ambon, tidak sebesar begitu kan? Ya tidak. Tapi memang katakanlah perbedaan pendapat dari politik, kadang-kadang rumit juga untuk mengatasinya karena butuh saling pengertian kedua belah pihak. Dan saya yakin itu nanti pada akhirnya dapat diharmonisasikan kembali, dapat kita selesaikan nanti pada waktunya. Saya mendengar juga dari Jokowi bahwa akan menyelesaikan soal ini, gitu. Tetapi faktanya adalah dulu sering berkunjung ke Teguh Umar, tapi sekarang kok tidak tampak. Setidak-tidaknya wartawan saya tidak ada gambar kami datang dari sana gitu. Iya, mungkin Ibu Mega sibuk kan kemarin dari Singapura menjenguk Lee Kuan Yew, atau ke luar negeri, ke Bali. Pak Jokowi juga mungkin sibuk. Tadi kemarin minggu lalu kan ke Jepang, ke Cina, macam-macam. Tapi kalau Bapak lihat soliditas koalisi Indonesia Hebat masih oke gitu. Oh iya, secara prinsip tetap sama-sama menjaga keutuhan koalisi itu. Dan yang paling penting bagaimana menjaga tujuan pelaksanaan program pemerintah ke depan. Oke, Pak JK, kita lihat lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali. Kembali bersama saya dan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kalla dalam DBS. To the point, Pak. Sekarang ini lagi rame katanya antara Pak JK dan Pak Luhut Panjaitan nggak cocok-cocokan. Mana benernya? Orang banyak meramaikan hal-hal yang kadang-kadang tidak seperti seramai apa adanya. Memang banyak menanyakan hal itu. Tapi bagi saya, kita harus menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan kesepakatan bersama dalam konstitusi dan dalam undang-undang. Dalam struktur pemerintahan selalu ada presiden bersama wakil presiden di atas, kemudian di bawahnya ada Menko, di bawah Menko ada menteri. Nah, itu kan tersebut secara bersih di dalam Undang-Undang 45 dan juga dalam Undang-Undang tentang kementerian. Karena itu maka garis komando, garis eksekusi seperti itu. Saya merasa bahwa sikap Pak JK ini konsisten sebetulnya untuk institusi-institusi macam ini kurang diperlukan. Iya. Karena pada waktu masa SBY dulu kan ada UKP 3R kalau tidak salah yang kemudian Anda berkeberatan dan tidak jadi dibentuk.
Jadi bentuk cuma tidak aktif. Jadi dibentuk tidak aktif. Iya. Gitu. Kenapa aktif lah? Ya saya juga ingat. Lalu kemudian ketika Anda tidak jadi Wapres lagi, dibentuklah UKP 4 yang punyanya Pak Kuntoro gitu. Bukankah institusi seperti ini juga yang sebetulnya sekarang dipegang oleh Pak Luhut Panjaitan? Iya, institusi staf itu pertama selama tugasnya monitoring, evaluasi tentu baik-baik saja, penting. Dengan ketentuan tentu tidak bersifat eksekusi, tidak mempunyai kewenangan eksekusi, tidak punya kewenangan koordinatif, karena tentu ini di pemerintahan itu ada Menko-nya yang bertugas koordinasi dengan menteri-menteri, menterinya juga bertanggung jawab untuk katakanlah pengendalian masing-masing proyek di bawahnya, bahwa lembaga kepala staf itu untuk memonitoring dan evaluasi sejauh itu ya oke saja. Sejauh monitoring dan evaluasi tapi tidak eksekusi. Job description itu apakah terpenuhi apa tidak sekarang ini? Iya, sebenarnya itu selalu disebutkan oleh staf kepresidenan Pak Luhut, tentu selalu dikemukakan seperti itu. Walaupun memang dalam kepresnya perubahannya tentu ada hal-hal yang juga saya sudah sampaikan bahwa kita harus tetap sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Apakah faktor ini mempengaruhi hubungan Pak JK dengan Presiden Jokowi? Saya kira enggak, bahwa saya berdiskusi tentang pentingnya satu garis organisasi yang jelas tentu juga sering, tapi tidak mengurangi hubungan saya tadi. Saya yakin dengan penjelasan Pak JK, tapi katakanlah begini sekarang, seorang pemimpin termasuk Pak JK tentu kan selalu butuh kekuatan lain yang membuat itu berimbang, setidaknya input. Itu kan ada check and balance dalam input, paling kurang gitu, sehingga keputusannya itu tidak didikte oleh kalau saya lihat sekarang oleh kekuatan politik gitu. Tentu di antara Pak Jokowi dan JK itu adalah satu gitu. Tapi kekuatan politik di luar yang mungkin dipakai oleh Jokowi harus ada penyimbangnya. Ya seperti saya katakan, selama itu bersifat evaluasi dan monitoring dan laporan ke presiden itu oke, itu baik. Tapi sekarang Pak JK sudah bertemu dengan Pak Luhut? Sudah. Tadi pagi siang juga ketemu dalam rapat gitu. Oke aja. Nah, kayaknya. Beliau orang agresif, orang yang bisa kerja. Oke. Karena kalau kita lihat ya, saya hanya melihat gitu, karena ada kekuatan relawan, ada kekuatan politik yang bisa setiap saat masuk ke sana gitu. Lalu kemudian bisa misalnya tidak lewat Pak JK gitu langsung ke situ gitu. Nah, kalau kemudian ada institusi seperti ini mungkin akan lebih baik mestinya Pak JK. Ya baik dalam artian seperti tadi. Tapi kalau kelewat banyak juga institusi di bawah kita, itu nanti bisa simpan siur. Yang tidak boleh kan jadi presiden bayangan. Iya, nanti orang bingung juga kalau ingin berhubungan dengan presiden lewat siapa? Sekap kah, seknek kah, kepala staf kah, lewat Wapres kah contohnya. Nah, tentu juga masyarakat harus jelas, organisasi harus lebih jelas supaya jangan menimbulkan tumpang tindih ataupun pengetahuan yang membingungkan masyarakat. Ya. Pak JK, kita rehat lagi. Ya. Pemirsa, kita akan segera kembali. Pak JK, kita bicara soal Golkar. Noisy. Ya. Gimana kalau Bapak lihat yang begini? Ya begini, kalau kita tahu asal usulnya, sebenarnya selama ini juga Golkar bukan yang pertama ini terjadi betul. Masalah. Waktu zamannya terpilih Akbar kan pecah juga sehingga menimbulkan PKPI. Betul. Kemudian pada Pilpres 2004 juga kemudian terjadi timbul 29 juga menimbulkan Nasdem. Di Golkar bahwa apabila kita ingin berbicara tentang demokrasi atau menjadi pendukung demokrasi,
Memang karena partai itu adalah pilar demokrasi. Maka partai itu sendiri harus demokratis. Kalau tidak demokratis, maka susah menjadi pilar demokrasi itu sendiri. Katakanlah Kongres di Bali dianggap tidak demokratis oleh sekelompok pihak yang lain, Agung. Tapi pihak Ical menganggap Agung itu tidak memenuhi syarat. Ya seperti itulah ya. Sehingga pada akhirnya harus diselesaikan oleh mahkamah partai. Ya, yang tidak enak itu adalah dituding bahwa Pak JK ada di belakangnya, kan pasti Bapak tahu juga kan tuduhan itu. Ya, semua sekarang banyak masalah yang kemudian saya mungkin banyak teman yang overestimated menganggap semua saya bisa kendalikan apa saja. Ya ada yang tidak. Kalau saya bisa kendalikan semua, ya habislah semua ini kan. Tapi ini kan masalah. Saya sendiri jangan lupa di kabinet ini kita sudah sepakat semua bahwa siapapun yang di pemerintahan tidak boleh urus partai lagi. Itu betul. Kedua juga saya sudah pernah jadi ketua umum, buat apa ngurus-ngurus partai lagi. Bahwa tentu saya mempunyai preferensi kepada demokrasi atau sikap-sikap seperti itu, dan sikap agar partai tidak menggunakan sama sebagai pilar demokrasi, jangan dipakai untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Itu saya punya sikap seperti itu juga. Saya paham, karena kemudian tidak boleh ketua umum menjadi di kabinet, kan begitu ceritanya sekarang ini. Tapi kan ada cerita bahwa Pak JK butuh dukungan untuk kemudian memperkuat posisi di DPR dan seterusnya. Tapi seperti saya katakan tadi, sebenarnya semua partai setelah 3 bulan pemerintahan tidak ada lagi oposisi yang frontal. Semuanya sudah sepakat untuk membangun negeri secara bersama-sama, walaupun itu di luar pemerintahan. Jadi oposisi yang keras sama dengan awal pemerintahan sebenarnya sudah tidak ada. Di sini saya bicara dengan baik Ical sebagai ketua Golkar, dengan Pak Prabowo, dengan Zul sebagai ketua PAN. Itu semuanya kita bicara terbuka dan semua mendukung. Jadi sebenarnya bahwa tentu pemerintah akan lebih kuat kalau didukung oleh banyak partai, iya. Tapi kita tidak dengan cara yang tidak demokratis. Saya ingat penjelasan Pak JK ketika kita makan malam di sini bersama sejumlah pemret. Saya ingat betul bahwa udahlah, pengusaha itu nggak ada riwayatnya menjadi oposan. Paling lama 6 bulan. Waktu itu belum beberapa bulan. Memang itu kelihatannya udah selesai, bukan? Selesai. Jadi tidak ada oposan yang betul-betul. Tidak ada yang frontal lagi. Jadi hanya kasuistis. Soal personal misalnya dengan ARB untuk Pak JK. Kalau teman-teman itu kalau ketemu peluk-pelukan. Tapi kalau bagi pernyataan keras, tapi begitu secara pribadi peluk-pelukan. Itulah politik mungkin Pak JK. Kalau lihat kan sebagai ketua umum Golkar, Anda lihat masa depan Golkar itu. Sekarang orang akan lihat perselisihan seperti ini akan membuat Golkar lebih kerdil atau gimana? Pasti orang melihat partai itu dari performansnya selama antara pemilu dengan pemilu yang satu. Nah, kalau partai pecah, tentu orang melihatnya ya bagaimana bisa memperjuangkan nasib rakyat. Akhirnya kalau sendiri tidak bisa. Bagaimana dia berbicara dengan baik di DPR kalau fraksinya terbagi. Jadi memang pasti akan menimbulkan negatif kepada partai itu sendiri, dan tentu akibatnya perolehan suara nanti itu pasti akan terjadi. Karena sekarang juga tadi saya bilang katanya Pak JK dituding ada di belakangnya, tapi sekarang juga berita-berita beredar ada KMP kalah Mega Paloh begitu di belakangnya. Itu cerita-ceritanya. Gimana kebenarannya? Ya, kalah Mega Paloh pasti adalah dalam artian sebagai politisi yang mempunyai tugas yang berbeda. Tapi tidak, kami bertiga tidak pernah ingin memecah belah suatu partai, apalagi saya dengan Surya Paloh bekas ketua umum, bekas ketua dewan pertimbangan partai itu, bahwa kita menjaga jangan Golkar dipakai untuk kepentingan pribadi, jangan dipakai untuk kepentingan bisnis ya.
Itu pasti. Ini ada cerita, saya tidak tahu, tapi di sebuah majalah dikatakan bahwa konsep surat yang dibawa ke Menkumham itu katanya dari Pak JK gitu. ini saya ada di majalah. Jelas di majalah Tempo. Sulitnya itu waktu saya wartawan menanyakan, saya sudah bantah, mana mungkin lah urusan itu. Kalau buat apa, kalau konsepnya ya saya misalkan panggil menterinya, tapi saya tidak lakukan itu. Jadi buat apa lewat Ibu Mega? Tidak lah itu. Kalau cerita begitu sih, orang PDIP bilang kalau juga menghancurkan Golkar, mestinya Ibu Mega itu sudah lakukan sejak dulu. Iya. Karena pernah jadi presiden, bukan? Iya. Tidak, Ibu Mega tidak bermaksud begitu. Pak JK, kita rehat lagi. Ya. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut.